Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Saya Yudi Pramuka untuk donat dari Parung YouTuber tertua di semesta. Saya sedang jualan bubur ayam ya. Ini ada jam 7:30 di Komplek Gria Branwir. Ini di RT 1. Jadi saya mau komentari kabinet merah putih, kabinet Prabowo itu berantakan ya, ngelawan koruptor secara sistematis ya. Yang satu pengen memaafkan koruptor, ya kan. Yang penting uangnya kembali. Lah itu lainnya bener maafkan itu. maling dimaafkan ya. Jadi ada istilah memaafkan koruptor ya dari Prabowo. Dimaafkan asal uangnya kembali ya. Harusnya jangan dimaafkan, dipotong tangannya ya enggak, menurut Islam. Dan yang kedua ada bisa dikasih abolisi, amnesti, kata Yusril. Ribut lagi, suara yang keras dari civil society. Lah kalau amnesti abolisi itu kasusnya kasus kalau ada semacam perang saudara untuk menyatukan kembali elemen-elemen bangsa yang hampir pecah ya. Jangan diobral itu amnesti, katanya mau koruptor bisa diberikan amnesti dan atau abolisi karena itu hak prerogatif presiden. Lah itu kan kalau misalnya anggota X Gerakan Aceh Merdeka pantas sih kasih amnesti, atau dulu itu orang-orang PRRI Perjuangan Revolusi Rakyat Indonesia dikasih amnesti atau orang-orang ya Freddy Lin ya. Jadi sifatnya lebih politik, bukan koruptor yang dikasih ini amnesti. Terus ada lagi suara ada denda damai menurut undang-undang kejaksaan yang ngomong sekarang, yang tadi Menko Kuham sekarang orang kejaksaan, yang jaksa agung ribut lagi. Lah itu kalau denda damai itu kasusnya kasus bukan tindakan bukan kejahatan korupsi, tapi kejahatan berkaitan dengan perpajakan dan kepabeanan ya, di luar tindakan pidana korupsi. Denda damai ribut lagi. Nah menurut pengamat itu nggak kompak tuh, itu harusnya duduk dulu bareng tuh antara Prabowo dan pembantu-pembantunya seperti Yusril Iza Mahendra, Menko Polkam ya, dan juga Supratman itu yang anak buahnya Prabowo, kadernya Prabowo dari Gerindra, Kejaksaan Agung. Jadi nanti terus KPK juga ngomong dia berdasarkan arahan Prabowo karena harus diberantas korupsi, dia punya tafsir sendiri itu terhadap ucapan Prabowo. Akhirnya dia mengeluarkan penetapan tersangka terhadap Hasto Kristianto dari PDIP yang katanya merintangi penyelidikan kasus Harun Masiku. Nah, kata Bunyamin Saimima itu dari Ketua MAKI, Masyarakat Anti Korupsi, itu langkah yang salah. Harusnya yang ditangkap dulu adalah si Harun Masiku, setidak-tidaknya bukannya Hasto. Itu kan masalahnya Harun Masiku harus diadili dulu secara in absentia, jadi diadili tanpa kehadiran Harun Masiku yang memang sudah 4 tahun itu nggak bisa ditangkap itu ya. Mungkin karena ada peran Firly Bahuri di situ sebagai ketua KPK yang nggak nangkep, atau peran dari orangnya PDIP, Menteri Kehakiman, yaitu Yasona Lauli gitu. Jadi orang menafsirkan pikiran-pikiran atau keinginan baik dari Prabowo itu dengan cara yang berbeda-beda, dan itu menabrak undang-undang menurut para pengamat-pengamat yang independen ya. Jadi harusnya gimana
harusnya menurut saya bukan hanya duduk bersama, dikasih satu kosakata dulu. Ini saya tawarkan kosakata potong tangan menurut Al-Quran ya. Jadi si koruptor itu dipotong tangannya, tangan kanannya kalau dia mencuri ya di satu barang yang di tempat yang disimpan secara tersembunyi dan dia membongkarnya, mencurinya itu kalau di atas $60 atau 1/4 dinar emas, menurut para ulama itu batas minimalnya, nisabnya itu batas minimal. Di atas 1/4 dinar emas itu 600.000. Kalau 1 dinar itu 2 juta, kursnya sekarang berarti 500.000 atau $60 itu kira-kira ya, atau 30 dirham gitu. Maka dia dipotong tangannya. Nah, yang dipotong pergelangan tangan kanannya, bukan dipenjara, bukan dimaafkan ya. Dia suruh kembalikan uang yang dicuri, itu dipotong tangannya oleh pengadilan ya, dengan cara yang saintifik tentunya, dengan dibius dulu baru dipotong pergelangan tangan kanan. Kalau dia masih mencuri, si koruptor ini dipotong pergelangan kaki kirinya. Terus kalau masih mencuri lagi untuk ketiga kalinya dipotong pergelangan tangan kirinya. Kalau yang keempat dia masih nyolong juga, padahal sudah dipotong 3 anggota lengannya itu dan kakinya, dipotong lengan pergelangan kaki kanan. Kalau masih nyolong juga baru dipenjara ya. Jadi kita nawarkan ya, ada istilah potong tangan di samping perampasan aset, masukkanlah klausul dalam perampasan aset itu klausul potong tangan ya, sebagai hukum positif yang diambil dari surah Al-Maidah ayat berapa ya, mohon maaf kalau saya salah ya, ayat 38 ya. Wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma, ya kan, bima kasaba nakala minallah wallahu azizun hakim. Koruptor ya yang mencuri laki-laki dan koruptor perempuan, maka potonglah kedua tangannya itu, karena usaha mereka yang sengaja itu nyolong tadi, ya kan. Nakala sebagai balasan dari Allah, sebagai siksa dari Allah. Sungguhnya Allah itu maha perkasa lagi maha bijaksana. Terus sekarang potong pergelangan tangan kanan itu dikemanakan? Itu kalau menurut Imam Syafi'i yang menjadi mazhab keagamaan di Indonesia, Brunei, Singapura dan Malaysia di Asia Tenggara itu digantungkan di leher si koruptor itu potongan tangannya sendiri tadi, ya kan? Jadi selesai itu. Dalam satu wilayah provinsi orang yang koruptor nggak usah dipotong semua, mungkin sebagai sampel aja. Kan sekarang ada survei, sampling aja, sampel, ya kan. Di Jakarta misalnya, koruptor yang ada di Jakarta cukup satu yang dipotong, nanti selesai itu koruptor, nggak akan ada korupsi lagi. Satu yang dipotong, nggak usah semua, misalnya begitu. Jadi kalau ada 34 provinsi, setiap provinsi dipotong tangannya satu koruptor, tangan kanannya terus digantung di lehernya. Menurut siapa? Menurut Imam Syafi'i yang ngajarkan kunut itu dalam sholat subuh itu kan. Kenapa waktu kunut itu kita pakai ajaran Imam Syafi'i dalam kasus pencurian itu kita nggak pakai mazhab itu, ya kan? Berantem aja soal kunut, tapi soal korupsi nggak dipakai, ya kan? Pakailah kunut itu, ya kan? Saya juga kalau saya jadi imam sholat subuh, saya nggak melakukan kunut ya, gitu, dengan dalil yang khusus. Tapi kalau misalnya kalau saya jadi makmum, imamnya baca kunut, saya baca kunut, ya nggak? Sebagaimana dicontohkan oleh Buya Hamka dalam satu waktu beliau, Buya Hamka sebagai ketua Majelis Ulama itu diundang ke satu daerah, waktu disuruh minta untuk menjadi imam sholat subuh, Buya Hamka bertanya, apakah pakai kunut nggak di sini? Kata jamaah di sini biasanya pakai kunut. Akhirnya Buya Hamka sebagai imam setelah mau sujud, ya kan, di rakaat kedua itu mengangkat tangan membaca
Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman afait wa tawallana fiman tawait barik lana fima atait wa qina birahmatika syarra ma qadait. Pada Buya Hamka adalah tokoh Muhammadiyah. Kalau sholat di lingkungan Muhammadiyah tidak pakai kunut, karena dia mazhabnya Buya Hamka bukan mazhab Imam Syafi'i, mungkin Hambali atau Hanafi ya, gitu. Jadi sekarang harus dimasukkan kosakata baru dalam kabinet Prabowo atau dalam undang-undang perampasan aset yang masuk legislasi nasional ya, prolegnas itu. Dalam kalau kita mengikuti konvensi PBB kan pakai perampasan aset, jadi ada United Nation Convention Against Corruption, itu perampasan asetnya dirampas, uang-uang yang dicuri yang dilarikan ke luar negeri itu dikembalikan, tapi ditambah karena kita negara muslim terbesar di dunia atau setelah Pakistan, potong tangannya ya. Ya sudah dirumuskan jadi hukum positif kan dari Al-Quran, ya kan, baru beres tuh. Ini mah satu kabinet koordinasinya berantakan itu, dan semuanya mengingkari satu pemberantasan yang efektif korupsi menurut Islam, yang seharusnya itu efektif ya. Zaman Rasulullah sudah terjadi potong tangan seorang muslimah itu dan seorang laki-laki, udah hanya itu dalam komunitas penduduk Madinah yang 100.000. Ya kalau saya usulkan, kalau kita 34 provinsi 275 juta, itu yang dipotong satu provinsi satu aja, misalnya 10 juta penduduk DKI, yang dipotong satu aja di DKI, daerah khusus Jakarta itu. Jogja satu, Jawa Barat satu, Jawa Tengah satu orang yang dipotong tangannya ya, untuk memberikan efek jerah, shock terapi ya, dan supaya dia selamat bertobat ya. Tidak ada korupsi lagi. Korupsi ini luar biasa, membuat Prabowo bingung. Kalau di zaman Jokowi kata pengamat, korupsi dibiarkan supaya yang koruptor itu bisa dikendalikan ya untuk kepentingan politik sang penguasa. Jadi makanya dalam catatan ICW, Indonesia Corruption Watch, itu tahun 2019 ada 271 kasus korupsi zaman Jokowi tahun 2019 saat awal pemerintahan Jokowi periode kedua. Tapi ketika ICW mengeluarkan data baru tahun 2023 bulan Desember, 4 tahun kemudian atau 5 tahun kemudian, itu korupsi zaman Jokowi meningkat 3 kali lipat, dari 271 menjadi berapa itu, 791 kasus, dari 271 menjadi 791, naik 300% ya. Jadi sengaja dibiarkan atau nggak tahu caranya memberantas korupsi atau bagaimana? Itulah ya satu pikiran-pikiran sederhana dari tukang donat, dari tukang bubur, tukang donat yang sekarang lagi jualan bubur ayam di Komplek Gria Benar. Moga-moga ada manfaatnya kita memasukkan perspektif Islam dalam ruang-ruang publik soal pemberantasan korupsi dan perampasan aset. Saya Yudi Pramuka, tukang donat dari Porong YouTuber tertua di semesta Fasbir Sabran Jamila. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.